Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mopi Mongko yang membahas budak-budak dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai di siang hari. Aku lagi jemur kasur karena kemarin kan hujannya lumayan gede dan anginnya itu masuk ke dalam rumahku ya, sela-sela jendela. Jadi tempat tidur yang aku berdiriin itu kena iris ya Bunda. Kalau orang Sunda mah jadi kena hujan saeutik ya. Jadi mulai dijemur aja mumpung ada panas. Jadi takutnya kalau misalnya dibiarin nantinya si kasurnya cepet rusak gitu ya. Nah ini kasur busanya udah diangkat. Kalau kasur busa gampang banget diangkatnya, tapi yang satu ini berat banget Bunda, jadi harus minta bantuan sama si emak. Sebelumnya aku rapiin dulu kursi-kursi ini, karena ya kalau misalnya lagi jemur kasur itu kursi plastik kayak gini teh dibutuhkan banget supaya semuanya bisa kejemur ya. Kalau misalnya satu persatu dijemur, takutnya besok-besokan itu hujan lagi Bunda. Jadi kalau misalnya lagi panas, ini sekalian aja dijemur karena kasur itu dua-duanya kena hujan gitu. Kadang rumahku itu juga bocor ya. Hujan sekarang mah jadi bikin bikin takut gitu ya, karena hujannya dicampur sama anginnya gede lagi. Nah ini karena aku keberatan, jadi aku mau minta bantuan sama si emak. Setelah dibantuin dan dimasukin sampai beres, aku mau ambil kasurku yang satu lagi. Kasurnya cuma 3 tapi semuanya dijemur ya Bunda. Jadi aku mah hampir gimana ya, 2 minggu sekali kalau kalau lagi rajin-rajinnya. Tapi kalau lagi mager ya udah. Tapi kulit anakku kan sensitif banget, kalau misalnya udah lama banget gak dijemur suka gatal-gatal gitu. Jadi mungkin udah kebiasaan ya, kalau misalnya udah lama gak dijemur suka ngerasa kayak gimana gitu ya, tidurnya nggak enaken. Apalagi kan aku ngampar di bawah, jadi kalau misalnya tempat tidurnya ada risbangnya jadi ada bawahannya, itu mungkin nggak terlalu sering dijemur ya. Nah ini aku merapihin tempat tidur yang satunya lagi. Ini di ranjang besi punya si emak, jadi dikasih ke aku. Jadi aku rapihin dulu, walaupun nggak terlalu rapih ya. Mungkin agak sedikit susah kalau misalnya si kasurnya kayak beginian, tapi alhamdulillah ya Bun, kalau kasur kayak gini teh, tempat tidur kayak gini teh adem banget. Cuman ada masalah satu ya, suka gandeng suka berisik kalau ditidurin ya, ngak-ngek-ngok ya. Jadi bukannya tibra malahan ngeganggu yang tetangga kayak gitu. Yaudah biasanya itu teh tempat tidur buat siang, kalau si Ade lagi main HP sama si kakak ya, siang-siang tidur di situ. Kalau malam ya tidurnya di bawah yang pakai kasur yang merah tadi. Nah ini kita beres-beres bantalnya yang tadi udah dijemur juga, dibantuin sama anakku yang paling rajin sedunia ya. Dia itu umurnya baru 4 tahun tapi udah aktif banget. Sebentar lagi kan dia masuk PAUD ya. Jadi udah gede aja nggak kerasa gitu kalau punya anak itu, sambil apalagi mamahnya repot terus-terusan gitu. Nah ini udah rapi. Biasa ya Bung, kalau sarung bantal sarung guling suka melorot dari wilayahnya, jadi harus dibenerin dulu. Nah ini udah selesai, walaupun gak rapi-rapi banget, lumayan lah daripada kayak tadi, kayak ada bom gitu. Lanjut aku mau beresin sapu-sapu di ruang tamu ya. Untuk kali ini aku jadwalnya beberes dulu, tapi setelah beberes aku mau masak di dapur. Masaknya menu sederhana aja, sesuai dengan budget keuangan keluarga gitu. Yang penting mah kalau dadakan masuk suka nikmat ya Bunda. Nah ini sambil sapu-sapu kita rapihin semuanya. Jangan sapok ada cat di atas meja belajar, karena itu dalemannya bukan cat Bunda tapi snack ya. Karena kemarin teh pas waktu digelar gitu suka ada binatang masuk, jadi takutnya itu jadi kena nggak higienis gitu. Jadi aku masukin aja ke dalam wadah supaya nggak keganggu gitu. Nah ini kalau di siang hari ya, sambil nonton main tenis. Sebenarnya itu teh TV itu dinyalain tapi jarang ditonton ya Bunda. Tapi kalau misalnya mati itu kayak nggak enakan gitu tiisen Bunda, jadi dinyalain aja walaupun nggak ada yang nonton.
Nah ini aku juga mau beresin bagian sebelah sini yang minimalis banget, cuman ada kursi satu sama mesin jahit satu. Itu mesin jahit udah lama banget ke dipakai ya, sebenarnya itu teh mubajir, tapi kata Pak Su jangan dijual, katanya nanti di hari tua itu butuh banget. Karena kan Pak Su bisa ngejahit, jadi kalau misalnya udah nggak produktif dia pengennya ngejahit di rumah gitu. Jadi sekarang mah nabung aja ya, nabung mesin di rumah, karena lumayan ya harga mesin itu kalau misalnya dadakan beli. Nah ini kita mau sapu-sapu semuanya, alhamdulillah semuanya udah mulai rapi. Kita beberes kamar. Rumahku itu kecil banget tapi selalu berantakan ya bunda. Kalau misalnya pagi-pagi udah diberesin, dan siang itu berantakan lagi ya. Jadi nggak lama-lama banget bersihnya gitu. Apalagi aku punya anak kecil yang kerjaannya bolak-balik ya, bawain mainan dari luar, berantakin di dalam rumah tanpa memperhitungkan perasaan emaknya yang udah capek beberes. Ya udah ya, kita beresin aja lagi. Nah ini kita sapuin semuanya sampai bagian luar. Rumahku itu panas banget, jadi kalau misalnya di siang hari aku selalu ngungsi ke rumah si emak ya, karena kalau rumah si emak itu atapnya masih kenteng ya bunda. Kalau aku mah asbes, jadi kalau asbes itu kalau siang itu panas banget. Jadi kalau misalnya keadaan terlalu panas ya kita ngungsi ke rumah ibuku yang ada di pinggir rumah itu. Ada yang nanya itu rumah di sebelah rumah bunda itu rumah siapa? Itu rumah orang tua ya. Jadi kita mah nyempil aja di sini. Nah lanjut kita mau beresin bagian dapur. Dapur sih nggak terlalu berantakan, tapi itu bekas aku ngegoreng apa itu lupa lagi ya, ngegoreng empleng kayak nggak salah. Nah ini kita rapihin dulu semuanya, masukin ke dalam lemari supaya nantinya kalau mau disapu-sapu itu enakan. Aku mau minum dulu bunda karena capek juga ya beberes dari tadi sambil kadang aku sih lupa ya, sampai lupa minum kalau beraktivitas, padahal itu teh nggak boleh ya, takutnya jadi dehidrasi. Kemarin aja anakku pernah dirawat gara-gara dehidrasi, jadi harus banyak minum ya bunda. Nah ini kita mau masukin nasi sisa, sebenarnya itu kagok ya, jadi nasinya sedikit lagi tapi lumayan banyak, tapi kalau misalnya dimakan sama 6 orang itu kurang. Jadi kita mau masak nasi lagi. Nah ini di tempat cuci piring ini berantakan banget, jadi aku mau cuci piring dan ternyata itu airnya itu saat ya, jadi nggak ada gitu, nggak ngalir, jadi otomatis aku harus pakai air PDAM, dinyalain dulu baru deh kita cuci piring. Ya beginilah kalau misalnya ada stok ya, jadi kalau misalnya takut bayar air mahal, biasanya aku pakai air waduk dari atas rumah ya, tapi airnya bersih loh bunda, jernih juga. Nah ini kita mau cuci piring bareng si Ade, selalu dibantuin ya. Anakku yang satu ini emang orangnya pengen tahu aja, jadi kerjaan mamahnya pasti ikut-ikutan. Gak apa-apa selama dia nggak ngeganggu dan nggak bahaya juga ya, jadi liatin aja di situ. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana ibu rumah tangga di kampung kayak gini ya. Jadi kesehariannya cuman ada di rumah beberes, paling kita teh keluar buat belanja mingguan atau bulanan, jarang banget kita teh jalan-jalan. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya liburan sekolah gak tahu deh mau kemana, yang penting mah dikasih kesehatan ya, dikasih kesehatan sama dananya yang cukup buat bisa jalan-jalan. Tapi untuk bulan Juni kayaknya kita teh full jadwal ya, karena semuanya ikut samen madrasah, samen SD, dan nikahan si teteh anaknya. Jadilah pulah pas hari Juni, pas bulan Juli udah mulai masuk sekolah. Nah kita tinggalkan aja ini si cucian piring, lanjut kita mau masak aja ya, karena aku nggak videoin ini cuci piring sampai beres karena takutnya kelamaan ya bunda.
Nah ini kita mau tumis sayur engkol kecil ya. Jadi ini teh kayak bunga kol gitu, tapi yang kecilnya. Nah ini di kampung aku disebutnya ciriwis ya Bunda. Kalau di luar negeri suka dilihat di salad-salad kayak gitu ya, yang kecil-kecil barulet tapi langsung aja ditumis. Tapi aku mau dipretelin dulu ya, karena ininya lapisannya ratusan. Jadi aku mau kupas-kupas semuanya, takutnya ada binatang kecil di dalamnya. Lanjut aku mau cuci supaya bersih gitu. Aku paling suka tumisan ciriwis kayak gini. Kalau enggak dilalap doang ya Bunda, direbus kemudian dicocol sama sambal itu ngeunah ya Bunda. Enak pokoknya mah. Jadi rasanya tuh mirip engkol. Tapi kalau didiemin terlalu lama itu lumayan agak mengganggu ya. Jadi agak sedikit bau. Jadi harus langsung habis ya. Nah ini aku juga mau bikin sambal ya. Selalu ada sambal di rumah aku. Kalau nggak ada sambal asa rugi gitu ya. Pernah aku teh nggak nyambel, tapi aku beli sambal saset, dan satu saset itu harganya 1.500. Asa rugi ya Bunda, kalau aku beri 1.500 sambelin itu bisa seharian. Ya kalau namanya juga ibu rumah tangga ya, hitung-hitungannya tuh matematikanya jalan banget. Nah lanjut aku mau iris-iris bawang merah bawang putih untuk tumisan ciriwisnya, ciriwis manis. Nah ini kita pakai cabai rawit supaya lebih mantap. Ini satu andalan yang bikin kita makin kalap kalau lagi makan ya. Tapi sayang banget ini teh Bunda, jadi nggak pas gitu kok. Disebut tua kurang, disebut muda agak sedikit tua, jadi kurang enak tapi harganya mahal. Aku maka duhung beli Bunda, jadi rasanya tuh kurang enak. Nanti kalau misalnya udah murah baru deh aku beli lagi. Kemarin teh 1 kilonya harganya 50.000 ya, melebihi harga ayam. Lanjut kita mau tumis aja ini si sayur ciriwisnya ya. Ditumis aja biar nggak terlalu enak banget ya. Jadi si simple bisa juga pakai bumbu capcay, tapi aku lebih suka pakai bumbu tumis. Sebelum tumis ciriwisnya aku mau nyambel dulu ya. Ini si cabai rawit sama tomatnya kita goreng. Dan beginilah kalau kita goreng cabai rawit sama tomat meletuk. Aku itu suka pakai perisai ya Bunda. Perisainya tutup panci. Jadi bukannya si sambalnya yang ditutup tapi akunya. Karena aku kan mau videoin lagi goreng sambal. Jadi takutnya nggak estetik kalau ditutup. Nah ini kita tumis untuk si ceriwisnya. Bumbunya bawang merah bawang putih aja ya, ditambahin cabai rawit. Aku mah keluarganya simple Bunda, nggak pernah yang ribet-ribet gitu. Tapi tumisan kayak gini itu khusus untuk aku aja sama Pak Su, sama emak, sama abah. Jadi anak-anak mah enggak ya. Jadi agak sedikit bingung kalau misalnya buat masakan untuk anak-anak. Kadang bikin sayur cuma 1 kali makan udah deh nggak mau lagi. Ya udah kita habisin aja daripada kebuang ya. Nah ini si ciriwisnya kita masukin, kelihatannya banyak banget tapi lama-lama juga bakalan menyusut ya, karena kalau sayuran itu kayak gitu ya, kelihatannya ngebumbul gitu Bunda. Nggak tahu itu teh pasti hasilnya cuma 1 mangkok kecil. Dan inilah hasilnya tuh kan, tadinya kan banyak ya 1 katel, ternyata hasilnya cuma 1 mangkok, cukuplah untuk kita berenam. Jadi kalau orang Sunda mah nyomot seetik ya Bunda, asal nasinya banyak aja. Nah ini lumayan cantik, rasanya juga nggak terlalu mengecewakan, enak lah. Nah lanjut kita mau nyambel goang ya. Ini sambalnya minimalis banget, ulekannya segede alaihim ya. Kita mau ulek si sambalnya. Biasanya kalau aku nggak bikin sambal goang, kita juga bikin sambal terasi ya. Tapi untuk kali ini aku mau bikin sambal goang aja ya, sambal goang sambal bawang. Jadi
Kalau misalnya kalau pengen pedas ya si tomatnya dikurangin, kalau pengen rasa tomatnya banyak yang nggak terlalu pedas tomatnya dibanyakin dan pakai gula yang banyak ya. Itu sih kata si emak, katanya kalau mau enak kayak gitu. Nah ini udah beres semuanya, jadi udah beres semua. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.